Terima kasih kesempatan kita diberikan kepada kelompok kami, kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan video makalah itu contoh kasus dari penentuan harga pokok. Pertama perkenalkan, nama saya Putri Wandariana Liga. Saya Mikael Afilian Undawa. Saya Palai Manape. Saya Deka Mata. Saya Melinda ini. Sekian dari perkenalan kami, akan dilanjutkan dengan teman saya kalau untuk melakukan pembacaan dulu. Bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Penentuan harga pokok atau costing merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Harga pokok berfungsi sebagai dasar dalam penetapan harga jual produk, melakukan perencanaan, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan strategi. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat menetapkan harga pokok dengan tepat untuk menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan keuntungan yang diperoleh. Dalam dunia bisnis semakin kompetitif, kesalahan dan penentuan harga pokok dapat menyebabkan dua skenario yang merugikan. Yang pertama, harga yang terlalu rendah dapat menyebabkan kerugian karena tidak mampu menutupi seluruh biaya produksi. Yang kedua, harga yang terlalu tinggi bisa mengurangi daya saing produk di pasar, sehingga konsumen memiliki produk lain yang lebih murah. Dengan demikian, metode yang digunakan untuk menentukan harga pokok harus benar-benar diperhatikan dan sesuai dengan karakteristik usaha. Makalah ini membahas contoh kasus penentuan harga pokok dengan fokus pada penerapan metode yang relevan seperti full costing dan variable costing, serta analisis terhadap dampak penggunaan metode tersebut terhadap profitabilitas dan pengambilan keputusan manajemen. Studi kasus ini akan memberikan gambaran bagaimana perusahaan dalam sektor manufaktur atau jasa dapat menghitung harga pokok secara akurat, sehingga dapat mendukung strategi penetapan harga yang tepat dan berkelanjutan. 1.2 Rumus masalah. 1. Jelaskan pengertian harga pokok. 2. Bagaimana metode yang tepat dalam menghitung harga pokok produk di perusahaan yang menjadi objek studi. Yang ketiga, bagaimana peran masing-masing komponen harga dalam menentukan harga jual suatu produk. 4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga pokok produk dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi keputusan manajemen dalam menetapkan harga jual. 1.3 Tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian harga pokok. Yang kedua, untuk mengetahui metode yang tepat dan menghitung harga pokok produk di perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui peran masing-masing komponen harga dalam menentukan harga jual suatu produk. Yang keempat, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga pokok produk dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi keputusan manajemen dalam menetapkan harga jual. 1.4 Manfaat. Sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya dan melatih kemampuan untuk menyusun argumen ilmiah dan menyusun laporan akademis secara tepat. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua, bab 2 itu contoh kasus dari penentuan harga pokok. 2.1 Pengertian harga pokok. Harga pokok adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa sebelum ditambahkan dengan markup atau margin keuntungan. Dalam konteks akuntansi dan manajemen, harga pokok seringkali merujuk pada biaya langsung yang terkait dengan produksi yang mencakup 1. Biaya bahan baku, semua bahan yang digunakan dalam proses produksi. Kedua, biaya tenaga kerja langsung, upah atau gaji yang diberikan. Penting untuk menentukan harga jual suatu produk, mengelola keuntungan, dan melakukan analisis biaya. Dengan memahami harga pokok, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih baik terkait penetapan harga, pengendalian biaya, dan strategi pemasaran. 2.2 Metode penentuan harga pokok. Ada beberapa metode yang umum digunakan untuk menentukan harga pokok suatu produk. Setiap metode memiliki pendekatan yang berbeda dalam menghitung biaya yang terkait dengan produksi. Berikut adalah beberapa metode penentuan harga pokok yang sering digunakan.
Yang pertama itu metode biaya rata-rata atau average cost method. Menghitung harga pokok dengan cara menjumlahkan semua biaya bahan dan tenaga kerja, kemudian dibagi dengan total unit yang diproduksi. Metode ini memberikan gambaran rata-rata biaya per unit. Yang kedua, metode FIFO atau first in, first out. Dalam metode ini, barang yang pertama kali diproduksi atau yang dibeli dianggap sebagai barang yang pertama kali dijual. Biaya barang yang terjual dihitung berdasarkan harga pokok barang yang pertama masuk. Yang ketiga, metode LIFO atau last in first out. Metode ini berlawanan dengan FIFO. Barang yang terakhir diproduksi atau dibeli dianggap sebagai barang yang pertama kali dijual. Dengan demikian, biaya barang yang terjual dihitung berdasarkan harga pokok barang yang terakhir masuk. Yang keempat, metode spesifik atau specific identification method. Metode ini digunakan untuk produk-produk unik dan mahal. Harga pokok ditentukan berdasarkan biaya aktual dari setiap unit produk yang terjual. Contohnya pada penjualan barang-barang seni atau kendaraan. Kelima, metode biaya langsung atau direct costing. Dalam metode ini, hanya biaya langsung atau biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung yang dimasukkan dalam perhitungan barang pokok. Biaya tetap tidak dimasukkan dalam perhitungan harga pokok, sehingga lebih fokus pada variabel biaya. Yang keenam, metode biaya standar atau standard costing. Metode ini menetapkan biaya standar untuk setiap elemen biaya produksi. Perbandingan antara biaya standar dan biaya aktual dilakukan untuk menilai kinerja dan efisiensi. Yang ketujuh, metode biaya berdasarkan aktivitas yang metode ini mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang biaya yang terkait dengan setiap produk atau layanan. 2.3 Komponen-komponen harga. Harga suatu produk atau jasa terdiri dari beberapa komponen yang berkontribusi pada total biaya dan penentuan harga jual. Berikut adalah komponen-komponen harga yang umum ditemukan. Yang pertama, biaya produksi. biaya bahan baku. Semua bahan yang digunakan untuk memproduksi barang. Yang kedua, biaya tenaga kerja, upah atau gaji yang dibayarkan kepada pekerja yang terlibat langsung dalam produksi. Tiga itu biaya overhead pabrik, biaya tidak langsung seperti sewa pabrik, utilitas dan penyusutan peralatan. Kedua, biaya pemasaran distribusi. Biaya promosi, biaya yang dikeluarkan untuk iklan dan promosi produk. Biaya pengemasan, biaya yang terkait dengan kemasan produk. Biaya transportasi, biaya untuk mengirimkan produk ke konsumen atau distributor. Yang ketiga, biaya penjualan. Komisi penjualan, pembayaran kepada tenaga penjual berdasarkan penjualan yang dilakukan. Biaya operasional, biaya yang terkait dengan kegiatan operasional penjualan seperti biaya administrasi dan manajemen. Keempat, biaya administrasi, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan administratif yang mendukung operasional perusahaan seperti gaji staf administrasi dan biaya kantor. Yang kelima, margin keuntungan, selisih antara harga jual dan total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi dan menjual produk. Ini adalah imbalan bagi perusahaan atau risiko yang diambil dari investasi yang dilakukan. Yang keenam, biaya pajak. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah atas penjualan produk yang dapat mempengaruhi harga jual. Ketujuh, biaya lain-lain. Komponen lain yang mungkin relevan seperti biaya lisensi, biaya pelatihan karyawan, dan biaya penelitian dan pengembangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan 2.4 faktor yang mempengaruhi penentuan harga pokok. Penentuan harga pokok suatu produk atau jasa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi harga pokok antara lain: 1. Biaya bahan baku. Kenaikan harga bahan baku langsung berpengaruh pada harga pokok. Fluktuasi harga bahan baku dapat disebabkan oleh pasokan, permintaan, atau kondisi pasar global. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Upah pekerja yang terlibat dalam produksi serta biaya lembur dan tunjangan dapat mempengaruhi harga pokok. Kenaikan upah minimum juga akan berdampak langsung.
Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya tidak langsung yang terkait dengan produksi seperti sewa pabrik, utilitas, dan penyusutan peralatan. Perubahan dalam biaya overhead akan berpengaruh terhadap total harga pokok. Yang keempat, volume produksi. Jumlah unit yang diproduksi dapat mempengaruhi harga pokok per unit. Semakin tinggi volume produksi, biasanya semakin rendah pokok per unit karena adanya efisiensi skala. Yang kelima, metode penentuan harga pokok. Metode yang digunakan untuk menghitung rata juga akan mempengaruhi hasil akhir harga pokok. Yang keenam, teknologi dan proses produksi. Adopsi teknologi baru atau peningkatan proses produksi dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi yang gilirannya dapat menurunkan harga pokok. Yang ketujuh, kebijakan manajemen. Keputusan manajerial seperti pengendalian biaya dan strategi produksi akan mempengaruhi cara harga pokok dihitung dan dikelola. Yang kedelapan, kondisi ekonomi. Situasi ekonomi secara keseluruhan termasuk inflasi, resesi, dan kondisi pasar dapat mempengaruhi biaya produksi dan pada akhirnya harga pokok. 9. Persaingan pasar. Tingkat persaingan di pasar juga dapat mempengaruhi harga pokok, terutama jika perusahaan harus menyesuaikan harga untuk tetap bersaing. Yang ke-10, regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan perpajakan, subsidi atau regulasi lingkungan dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga pokok. Bab 3, studi kasus penentuan harga pokok. 3.1, profil perusahaan dalam sebuah kasus. Dalam sebuah studi kasus, profil perusahaan berperan penting untuk memberikan gambaran lengkap tentang organisasi yang sedang dianalisis. Berikut adalah elemen-elemen yang biasanya terdapat dalam profil perusahaan pada sebuah studi kasus. Yang pertama, nama perusahaan. Identitas yang dibahas termasuk logo, slogan, dan nama lengkap resmi perusahaan. B. Sejarah perusahaan. Deskripsi tentang bagaimana perusahaan didirikan, siapa pendirinya, dan perkembangan penting yang telah dilalui. C. Visi dan misi. Visi menjelaskan tujuan jangka panjang perusahaan, sedangkan misi menggambarkan cara perusahaan berencana mencapai tujuan tersebut. D. Struktur organisasi. Gambaran tentang struktur manajemen mulai dari direksi hingga tim operasional. E. Produk atau layanan. Penjelasan mengenai produk atau jasa utama yang ditawarkan oleh perusahaan, termasuk fitur dan manfaat utamanya. Ini dapat mencakup kategori produksi, inovasi, atau layanan tambahan yang diberikan nilai tambah. F. Pasar dan pelanggan. Segmen pasar yang menjadi target perusahaan serta demografi pelanggan utama. G. Posisi pasar dan persaingan. Posisi perusahaan dalam industri atau pasar yang ditempati serta analisis kompetitor. H. Keuangan dan kinerja perusahaan. Gambaran umum tentang kondisi keuangan perusahaan termasuk pendapatan, laba, dan tingkatan pertumbuhan. I. Strategi perusahaan. Rencana jangka pendek dan panjang perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya, memperluas pasar, atau meningkatkan efisiensi operasional. J. Tantangan dan masalah yang dihadapi. Analisis mendalam tentang tantangan atau masalah yang dihadapi perusahaan seperti masalah operasional, regulasi, atau ketidakpastian pasar. K. Pencapaian atau prestasi. Penghargaan atau pencapaian penting yang diperoleh perusahaan selama operasinya seperti penghargaan industri, inovasi produk, atau pencapaian bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 3.2, pengumpulan data biaya produksi. Pengumpulan data biaya produksi adalah langkah penting dalam manajemen biaya dan pengambilan keputusan di perusahaan.
Berikut adalah beberapa metode dan langkah yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan biaya produksi. 1. Identifikasi biaya yang perlu dikumpulkan. Biaya langsung seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung. Biaya tidak langsung seperti overhead pabrik yang mencakup sewa, utilitas, dan penyusutan. 2. Metode pengumpulan data, wawancara dan diskusi. Melakukan wawancara dengan manajer produksi, akuntan, dan staf terkait untuk memahami biaya yang terlibat dalam proses produksi. Kuesioner, menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data dari berbagai departemen yang terlibat dalam produksi. Observasi, mengamati proses produksi secara langsung untuk mengidentifikasi semua komponen biaya yang terlibat. Studi dokumentasi, menganalisis laporan keuangan, catatan akuntansi, dan dokumen terkait lainnya untuk mengumpulkan informasi biaya. 3. Menggunakan sistem informasi akuntansi. Menggunakan sistem akuntansi berbasis komputer untuk mencatat dan mengelola data biaya produksi secara akurat. 4. Pencatatan biaya secara berkala. Mengadakan sesi pengumpulan data secara berkala atau harian, mingguan, atau bulanan untuk memastikan data biaya tetap update dan akurat. 5. Analisis varians. Melakukan analisis varians untuk membandingkan biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan. 6. Penggunaan metode biaya berdasarkan aktivitas atau ABC. Metode ABC membantu dalam mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya tidak langsung berdasarkan aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut. 7. Benchmarking. Membandingkan biaya produksi dengan perusahaan lain di industri yang sama untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan area perbaikan. 8. Keterlibatan tim multidisiplin. Melibatkan berbagai departemen seperti produksi, akuntansi, dan pemasaran dalam proses pengumpulan data untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. 9. Pelaporan, bandingkan biaya produksi dengan perusahaan lain di industri yang sama untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan area perbaikan. 8. Keterlibatan tim multidisiplin. Melibatkan berbagai departemen seperti produksi, akuntansi, dan pemasaran dalam proses pengumpulan data untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. 9. Pelaporan dan penyajian data. Setelah data dikumpulkan, penting untuk menyusun dalam format yang jelas dan dapat dipahami seperti laporan biaya produksi, grafik, dan tabel. 10. Review dan pembaruan data. Melakukan review secara berkala untuk memastikan data tetap relevan dan akurat. 3.3. Perhitungan harga pokok produksi. Perhitungan harga pokok produksi atau HPP adalah langkah penting dalam menentukan biaya total yang dikeluarkan untuk memproduksi barang sebelum dijual. 1. Rumus dasar harga pokok produksi. Harga pokok produksi dapat dihitung dengan rumus berikut. Harga pokok produksi sama dengan biaya bahan baku tambah biaya tenaga kerja langsung tambah biaya overhead pabrik. 2. Komponen biaya. Biaya bahan baku, total biaya semua bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian biaya tenaga kerja langsung, gaji atau upah yang dibayarkan kepada pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Biaya overhead pabrik, biaya tidak langsung yang terkait dengan produksi seperti sewa pabrik, utilitas, dan penyusutan. 3. Langkah-langkah perhitungan. Langkah 1. Hitung biaya bahan baku. Jumlahkan semua biaya bahan baku yang digunakan dalam produksi. Langkah kedua, hitung biaya tenaga kerja langsung. Jumlahkan semua biaya tenaga kerja yang dibayarkan kepada pekerja langsung. Langkah 3, hitung biaya overhead pabrik. Jumlahkan semua biaya overhead pabrik yang dikeluarkan. Langkah 4, hitung total harga pokok produksi. Masukkan semua komponen ke dalam rumus.
Contoh untuk perhitungan lengkap, misalkan perusahaan memproduksi 1000 unit produk dengan detail biaya sebagai berikut. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Perhitungannya, harga pokok produksi sama 5. Harga pokok produksi per unit. Jika ingin mengetahui harga pokok produksi per unit bagi total HPP dengan jumlah unit yang diproduksi, harga pokok produksi per unit sama dengan harga pokok produksi tambah jumlah semua unit. 3.4 Penentuan harga pokok produksi. Penentuan harga pokok produksi adalah proses yang krusial dalam manajemen biaya dan strategi pemasaran sebuah perusahaan. Harga pokok produksi mencerminkan total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang sebelum ditambahkan dengan margin keuntungan. Berikut adalah langkah-langkah dalam menentukan harga pokok. 1. Identifikasi biaya produksi, biaya langsung, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya tidak langsung, biaya sewa pabrik utilitas. 2. Pengumpulan data biaya. Kumpulkan data biaya dari catatan akuntansi, laporan keuangan, dan sistem informasi manajemen. Pastikan data akurat dan terkini. 3. Kalkulasi biaya produk. Gunakan rumus yang cocok untuk menghitung total harga pokok produksi. 4. Hitung harga pokok per unit. Untuk mengetahui harga pokok per unit, bagi total harga pokok produksi dengan jumlah unit yang diproduksi. 5. Penentuan harga jual. Setelah mengetahui harga pokok per unit, perusahaan dapat menentukan harga jual dengan menambahkan margin keuntungan yang diinginkan. 6. Analisis dan penyesuaian. Lakukan analisis pasar untuk memastikan harga jual kompetitif. Jika harga pokok terlalu tinggi, pertimbangkan untuk mengurangi biaya atau mencari cara untuk meningkatkan efisiensi. 7. Evaluasi dan pemantauan. Pantau biaya secara berkala untuk menyesuaikan harga pokok dengan perubahan pasar, biaya bahan baku, dan biaya produksi lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan 3.5 evaluasi hasil perhitungan. Evaluasi hasil perhitungan harga pokok adalah proses berkelanjutan yang membantu perusahaan dalam mengelola biaya, menetapkan harga jual, dan meningkatkan profitabilitas melalui analisis dan penyesuaian yang tepat. Perusahaan yang dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan meningkatkan efisiensi serta daya saing di pasar. 4.1 Kesimpulan. Melalui proses penentuan harga pokok yang sistematis dan analisis yang menyeluruh, perusahaan tidak hanya dapat memastikan profitabilitas, tapi juga meningkatkan daya saingnya di pasar. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang biaya produksi, perusahaan dapat mengambil keputusan strategis yang lebih efektif untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. 4.2 Saran. Harga jual kaos yang ditetapkan oleh Kaos Kreatif adalah 150.000. Penentuan harga ini mencakup semua biaya produksi serta margin laba yang diinginkan, sehingga perusahaan dapat beroperasi secara menguntungkan sambil tetap bersaing di pasar. Contoh ini menunjukkan pentingnya perhitungan yang cermat dalam menentukan harga jual produk, agar perusahaan dapat menutupi biaya dan mencapai target profitabilitas. Sekian dari materi kami. Teman saya akan melanjutkan. Sekian dari hasil kerja presentasi dari kelompok kami kelompok 8. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Dari kelompok 8 mohon diri bersama.